Halo sahabat Artasindo. Kembali lagi di Artasindo TV. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan notifikasi supaya update terus video menarik lainnya. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan kekayaan kuliner terbesar di dunia. Dari Sabang sampai Merauke, ada ribuan resep tradisional yang diwariskan turun-temurun. Setiap daerah punya ciri khas rasa dan cara masak yang berbeda. Namun sama-sama berakar pada rempah-rempah Nusantara. Menariknya, beberapa hidangan tidak hanya dicintai di dalam negeri, tapi juga berhasil menembus pasar internasional. Di restoran, festival kuliner, hingga supermarket luar negeri, nama makanan Indonesia semakin sering terdengar. Makanan pertama yang paling mendunia adalah rendang, hidangan khas Minangkabau ini sudah berkali-kali masuk daftar makanan terenak di dunia versi CNN. Rendang dikenal karena proses memasaknya yang lama. Daging sapi dimasak dengan santan dan puluhan jenis rempah, hingga menghasilkan cita rasa yang dalam, gurih, pedas, dan kaya aroma. Di Belanda, Malaysia, hingga Amerika Serikat, restoran Padang menyajikan rendang sebagai menu utama. Bahkan banyak chef internasional memasukkan rendang ke dalam menu fusion modern. Selanjutnya, ada nasi goreng, yang disebut-sebut sebagai makanan nasional Indonesia. Saking terkenalnya, nasi goreng kini bisa ditemukan hampir di setiap kota besar dunia, terutama di restoran Asia. Mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, pernah menyebut nasi goreng sebagai salah satu makanan favoritnya ketika kecil di Jakarta. Ciri khas nasi goreng Indonesia ada pada bumbu kecap manis, bawang putih, cabai, dan taburan bawang goreng. Sederhana, tapi nikmat. Popularitasnya semakin tinggi karena mudah dibuat dan bisa disesuaikan dengan selera lidah internasional. Tidak kalah populer, sate atau satay menjadi hidangan yang sangat dikenal di Belanda, Singapura, hingga Australia. Sate berupa potongan daging ayam, kambing, atau sapi yang ditusuk bambu, lalu dibakar dan disajikan dengan saus kacang atau kecap. Di Belanda, sate sudah menjadi menu harian yang mudah ditemui di restoran. Hal ini erat kaitannya dengan sejarah kolonial yang membuat budaya kuliner Indonesia terbawa hingga Eropa. Kini, sate menjadi simbol street food Indonesia yang mendunia. Berikutnya adalah gado-gado, yang sering dijuluki sebagai Indonesian salad. Berbeda dengan salad ala barat, gado-gado terdiri dari sayuran rebus seperti kangkung, kacang panjang, kol, tauge, ditambah lontong, telur, dan tahu. Semua disiram saus kacang gurih manis yang membuat rasanya sangat khas. Di luar negeri, gado-gado disukai karena dianggap sehat, bergizi, dan cocok bagi vegetarian. Festival kuliner internasional sering menampilkan gado-gado sebagai contoh makanan Nusantara yang kaya sayur, namun tetap penuh rasa. Selanjutnya ada tempe, makanan sederhana yang kini naik kelas menjadi superfood dunia. Tempe dibuat dari kedelai yang difermentasi dengan jamur rhizopus. Makanan ini berasal dari Jawa, tetapi kini menjadi bahan makanan favorit para vegan di Amerika, Eropa, hingga Australia. Kandungan protein nabati tempe sangat tinggi, rendah lemak, dan kaya probiotik. Di luar negeri, tempe dijual di supermarket besar dengan label Superfood from Indonesia. Bahkan, banyak chef internasional menjadikannya bahan utama dalam menu vegetarian modern. Selain itu, ada bakso, makanan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan orang Indonesia. Bakso berupa bola daging sapi yang kenyal, disajikan dengan kuah gurih, mie, dan pelengkap lainnya. Popularitas bakso meningkat setelah Barack Obama menyebutnya sebagai makanan favoritnya dalam pidatonya di Indonesia tahun 2010. Sejak itu, restoran diaspora Indonesia mulai memperkenalkan bakso di luar negeri. Kini, di kota-kota dengan komunitas Indonesia yang besar seperti Los Angeles, Amsterdam, dan Sydney, kita bisa menemukan warung bakso. Lalu ada soto, hidangan sup khas Indonesia yang punya banyak varian. Ada soto Betawi dengan kuah santan,
soto ayam dengan kunyit, hingga soto Lamongan yang gurih segar. Soto sering menjadi hidangan favorit di festival kuliner internasional karena rasanya ringan, namun kaya rempah. Para pengunjung biasanya dibuat kagum dengan keberagaman soto yang bisa berbeda-beda dari satu kota ke kota lain, tetapi tetap mempertahankan ciri khas Indonesia. Martabak juga menjadi street food yang banyak dicari di luar negeri. Ada dua jenis martabak yang populer. Martabak manis dengan topping coklat, keju, atau kacang, serta martabak telur dengan isi daging cincang dan rempah. Di Amerika dan Eropa, martabak sering dijual di food truck atau festival malam dengan sebutan stuffed pancake. Tekstur lembut dan rasa gurih manisnya membuat martabak cepat disukai oleh pengunjung internasional. Tidak bisa dilupakan, Indomie adalah ikon makanan Indonesia yang paling mendunia. Mie instan ini sudah diekspor ke lebih dari 80 negara, termasuk Nigeria, Mesir, Arab Saudi, hingga Amerika. Di Nigeria, Indomie bahkan menjadi bagian dari budaya pop dan disebut sebagai makanan sehari-hari. Banyak YouTuber luar negeri membuat konten khusus untuk mencicipi berbagai varian Indomie, dari rasa ayam bawang, rendang, hingga mie goreng original. Popularitas Indomie menjadi bukti bagaimana produk sederhana bisa menjadi brand global yang membanggakan Indonesia. Selain makanan berat, ada juga minuman tradisional yang mulai mendunia, salah satunya es cendol. Minuman ini bahkan sempat masuk daftar 50 minuman terenak dunia, versi CNN. Es cendol terbuat dari tepung beras yang dibentuk bulir hijau, disajikan dengan santan, gula aren, dan es. Di luar negeri, es cendol sering dijajakan di festival musim panas, terutama di Asia Tenggara dan Australia. Rasanya yang manis segar membuatnya cocok diminum di cuaca panas. Jajanan pasar juga mulai dikenal luas, misalnya klepon, bola ketan berisi gula merah dengan taburan kelapa parut, yang sempat viral di media sosial karena dikenalkan oleh diaspora Indonesia. Ada juga onde-onde, jajanan bulat berisi kacang hijau yang diselimuti wijen. Kedua jajanan ini sering menjadi daya tarik di pameran budaya, karena bentuknya unik dan rasanya mudah diterima oleh lidah mancanegara. Kesuksesan kuliner Indonesia di luar negeri tidak lepas dari peran diaspora Indonesia. Warga Indonesia yang tinggal di mancanegara banyak membuka restoran, kafe, hingga usaha kecil untuk memperkenalkan makanan Nusantara. Di Belanda misalnya, restoran Padang dan warung sate sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Di Amerika, warung bakso dan restoran yang menjual tempe kini semakin banyak. Semua ini membuat makanan Indonesia semakin dikenal secara global. Pemerintah Indonesia juga aktif mempromosikan kuliner Nusantara. Lewat KBRI dan Kementerian Pariwisata, sering diadakan festival kuliner Indonesia di berbagai negara. Misalnya, Indonesian Food Festival di Jepang, Australia, hingga Eropa, yang menampilkan rendang, sate, dan gado-gado sebagai menu utama. Promosi ini menjadi strategi diplomasi budaya, karena makanan adalah cara paling mudah untuk memperkenalkan Indonesia kepada dunia. Kuliner Indonesia bukan sekadar makanan, melainkan identitas bangsa yang mencerminkan keberagaman dan kekayaan budaya. Dari rendang hingga Indomie, dari sate hingga tempe, dunia kini mengenal cita rasa Nusantara. Popularitas ini adalah hasil kerja keras diaspora, promosi pemerintah, dan kekuatan rasa khas Indonesia yang tidak ada duanya. Tugas kita sekarang adalah terus melestarikan kuliner ini, memperkenalkannya ke generasi muda, dan menjadikannya sebagai salah satu kebanggaan Indonesia di mata dunia.